Ini adalah salah satu bentuk kepedulian masyarakat Indonesia, kecintaan terhadap institusi Polri. Kan seperti itu. Ya. Jadi yang saya sampaikan sekarang juga bukan istilahnya memaksa gitu loh. Tetapi bagaimana institusi yang kita cintai ini juga lebih dipercaya oleh masyarakat. Kan intinya kan seperti itu. Gitu loh. Jadi begini, apa yang saya katakan barusan, ini ada sebuah kutipan. Kutipan ini keluar dari salah seorang PH. Karena saya pernah ngobrol sama PH Yosef, yaitu Pak Rohman. Ya, Pak Rohman. Mungkin Kang Heri dan Kang Heri tahu ya. Ya, benar. Siapa yang tidak kenal sama beliau? Nah, saat itu beliau mengatakan, apakah kasus Subang ini harus viral dulu, kemudian baru terbuka? Ya. Itu Ya. saya dikutip di tulisan saya. Ya. Saya lupa lagi judulnya apa, karena tulisan kasus Subang banyak Ya. yang saya bikin. Kemudian kalau mengacu di gelar Kompolnas, gelar perkara Kompolnas yang waktu itu Ya. Benny Mamoto ya. Dia mengatakan bahwa kasus Subang ini ada kesulitan. Ya. Salah satu yang saya dapatkan dari kutipan beliau adalah kerusakan TKP. Ya. Nah, seperti apa kerusakan TKP itu saya kan belum paham benar. Ya. Nah, itu adalah ranah penyidik, pihak kepolisian. Disangkut pautkan dengan sosok Bang Pol, sama. Saya pun tadi katakan justru saya tidak bisa menyimpulkan karena ranah saya, seperti apa yang tadi katakan, ranah saya adalah untuk memberikan informasi. Kalaupun misalnya sebentar Kang Heri memaksa untuk menyimpulkan sosok Banpol itu sendiri, saya harus bilang apa? Saya tidak akan bertanya untuk menyimpulkan sih ya, gitu kan. Saya tidak untuk itu. Kalau untuk menyimpulkan lagi pula kan itu merupakan pendapat pribadi-pribadi yang tentunya hanya bisa kita buat diri kita sendiri saja. Yang ini saya tanyakan, Om Bix ini kan sebagai seorang jurnalis dari awal sampai sekarang juga sudah menulis beberapa artikel terkait perkembangan kasus Subang. Tadi kita sepakati semuanya bahwa institusi kepolisian dalam hal ini Kabid Humas Polda Jabar yang sudah menyampaikan Kadif Humas Polda Jabar sudah menyampaikan terkait persoalan Banpol sudah disampaikan. Dan mungkin sumbernya dari youtuber sudah, mungkin salah satunya dengar juga dari konten Pak Kades juga sudah mungkin dengar, ya kan? Nah, yang ini saya tanyakan, apakah sampai saat ini tadi kan dikatakan belum bisa menyimpulkan, sementara kan Om Bik sendiri juga mengatakan bahwa institusi kepolisian ini merupakan institusi yang memiliki kewenangan untuk bisa menyampaikan ini. Berarti secara tidak langsung Om Bik juga tidak percaya dengan apa yang disampaikan oleh Kabid Humas Polda Jabar. Ini bagaimana? Masalahnya begini. Di sini bukan percaya atau tidak, justru publik pun sama menantikan kebenaran dan terang benderang kasus ini. Apa yang saya katakan itu kan bukan berarti pendapat saya seperti apa yang dikatakan Kang Heri tadi. Justru ini berasal dari data yang saya himpun. Nah, dari data yang saya himpun, kalau dimisalkan itu merupakan sebuah permainan. Taruh kita nonton bola, kan di situ bisa diketahui pelatihnya, pemainnya siapa, terus striker tengahnya, terus yang gelandang tengah dan lain sebagainya. Dari situ saya bisa menyimpulkan kalau permainan karena saya sudah mengetahui posisi. Nah, untuk kembali lagi ke sosok Banpol, harus disimpulkan seperti apa atau saya harus memberikan pendapat apa? Karena itu bukan seperti tadi, bukan ranah saya. Betul. Ranah saya adalah memberikan informasi dan untuk menyimpulkan itu hanyalah pihak yang berwenang. Jadi semua dikembalikan lagi kepada masyarakat yang menerima informasi ya. Iya, kita bisa serahkan aja. Cuman ada sedikit nih,
tadi ada dikaitkan dengan bahwa pihak Polda dalam hal ini tidak mengeluarkan data teknisnya. Nah, tetapi kenapa yang menurut pendapat saya, bukan untuk memaksa ya, ini sebetulnya ingin diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat. Kenapa? Karena seluruh lapisan masyarakat kita sudah menonton. Hal ini sudah disampaikan oleh pengacaranya sendiri bahwa persoalan banpol itu sudah masuk ke dalam BAP. Nah, tidak terlepas apa yang disampaikan oleh kliennya, pengacara itu benar atau tidak, kan tentunya memiliki sebuah konsekuensi yang harus dipertanggungjawabkan oleh kliennya itu sendiri. Karena pengacara sebatas hanya mendampingi. Betul tidak kan? Jadi kalau menurut saya, dalam hal ini kita sebut saja, yang disampaikan terkait persoalan banpol itu disampaikan oleh Bapak Ahmad Tauban Sudirjo dari ATS Lauko yang mendampingi saksi saudaranya bahwa banpol ini dia sudah menyampaikan terkait persoalan banpol di dalam BAP yang waktu itu juga masih di Polres. Dan sampai saat dan waktu itu kita juga mendengar dari pihak Polda. Dalam hal ini Kadif Humas Polda Jabar mengatakan bahwa persoalan banpol tidak ada. Saya bahas lagi juga nih, bahwa kalau kita mengacu sama aturan atau dasar hukum, nih harus digarisbawahi nih kan, bahwa betul sekali bahwa banpol itu tidak ada di dalam dasar hukum yang ada di institusi kepolisian mungkin ya. Yang ada mungkin hanya PHL atau apa, saya juga kurang begitu belum mempelajari nih terkait hal itu. Tapi yang kita bahas di sini adalah orangnya, kan seperti itu. Nah, jadi kenapa seluruh lapisan masyarakat Indonesia yang mengikuti perkembangan kasus Subang ingin seolah tahu persoalan banpol ini, karena itu sudah disampaikan oleh pengacaranya Danu sendiri. Dan kalau seandainya mengatakan tidak, berarti Danu kan sudah berbohong. Iya kan? Sudah berbohong kan? Kliennya Bang Topang ini berarti kan sudah berbohong. Kalau berbohong kan ada sebuah konsekuensinya. Ini bukan persoalan pelakunya ya. Tetapi kan tadi dibahas tentang rusaknya TKP. Kalau tadi dikatakan oleh Om Bix mendengar informasi bahwa persoalan banpol ini menjadi jembatan untuk pembuka lawang, ya kan? Intinya kalau misalkan bohong, otomatis Danu itu sudah bersalah dong menurut saya. Kenapa tidak ditetapkan? Bukan ditetapkan menjadi tersangka pelaku, ditetapkan merusak TKP. Itu kan persoalannya. Yang jadi pertanyaan itu kan seperti itu. Jadi begini ya, saya jelaskan. Apa yang disebutkan tadi Kang Heri memang benar. Perkataan dari, kalau saya kutip di tulisannya, perkataan dari kuasa hukum Danu, yaitu Pak Taufan. Memang saya pernah mengutip dan saya dengar sendiri. Memang kembali lagi tadi ke pernyataan Kabid Humas Polda Jabar. Sampai saat ini yang saya kutip dan beliau langsung memberi data ke saya, memang sampai saat ini sudah ada 121 saksi kalau nggak salah. Kemudian ada 216 barang bukti. Itu barang bukti ya, mungkin sudah pada tahu. Nah, dari data itu pihak Polda telah membentuk dan akan membentuk tim khusus. Tim khusus ini terdiri dari Polres dan Polda itu sendiri. Dalam artian tentu akan mengungkap supaya siapa tersangka pelaku dan otak di kasus Subang ini. Kalau menurut saya selalu mengutip perkataan Kang Heri ya, terang. Itu. Mungkin seperti itu. Iya, karena mungkin ya, karena banyak sekali yang memberikan komentar di kolom komentar saya bahwa kita juga kan di sini, Pak, bahwa seolah saksi dalam kasus Subang ini ada beberapa kubu kan gitu. Nah, kenapa saya menanyakan terkait hal ini? Karena informasi yang diberikan oleh kita terkadang ada sebagian yang pro dan kontra nih. Informasi yang diberikan oleh saya, oleh Bang Yahya, wah itu lebih dekat dengan Danu gitu loh. Nah, akhirnya kan kebetulan di sini ada Om Bix yang bisa dikatakan mungkin teman-teman semuanya melihat lebih independen gitu loh. Apakah ada keinginan tidak gitu loh? Tadi kan satu super sudah didapat dari YouTuber, dari Pak Kades ya, walaupun memang lewat konten, terus jadi Kabid Humas. Untuk terjun ke lapangan sendiri, maksudnya teh mengetahui tentang hal ini dan menanyakan kepada dan memuartakan terhadap Pak. Begini ya, untuk tetap ini masalah banpol. Bukan berarti keinginan, ini bukan berarti keinginan. Justru di sini sebagai seorang jurnalis,
harus melakukan cek and recheck. Apakah benar atau tidak data yang didapat? Cek and recheck di sini justru dilakukan dengan cara ya kalau wawancara seperti ini, di samping langsung terjun ke lapangan. Nah, saya artikan Banpol ini isu Banpol ini keluarkan dari Polsek Jalan Caca. Artinya bukan berarti saya tidak akan terjun langsung menanyakan ke Polsek Jalan Caca. Ini sudah dilimpahkan ke Polda. Udah ditangani sama Polda. Polres dulu. Ya, Polres kemudian Polda. Nah, Polda pucuk pimpinan dari Polres dan Polsek. Artinya apa yang dikatakan pihak Polda itu sudah mengisyaratkan jawabannya seperti itu. Seperti tadi saya katakan kan, Pak Tompo tidak mengeluarkan data teknis. Yang ditangkap sama saya dalam tulisan saya, data teknis itu ya termasuk salah satunya Banpol. Begitu mungkin Kang Heri. Ya, berarti sekali lagi bukan kita muter nih Bang Yaya nih. Mungkin begini Bang Yaya. Jadi kan kita sepakati semuanya bahwa institusi kepolisian ini dari tadi apa yang disampaikan ya, bahwa Polsek ke Polres tangani Polda. Otomatis Polda dong yang berhak memberikan klarifikasi terkait hal ini, kesalahan Banpol, dan sudah didapat, ya kan? Informasinya seperti itu, ya kan? Tetapi karena persoalannya itu tadi kan, ini berbicara bukan berbicara institusinya Pak, kepada institusi kepolisian kita percaya, betul ya? Tetapi di institusi ini kan ada orang. Kenapa kita mengatakan demikian? Karena kita ambil contoh sesuai dengan kejadian yang kemarin itu tadi, ya kan? Terkait persoalan Brigadir J. Yang itu juga sudah disampaikan oleh ini bukan diulang ya, tapi biar kita lebih ingat, ini kasus ini kan sudah dikutip juga disampaikan oleh Ketua Harian Kompolnas Irjen Benny Mamoto, menyadur lah istilahnya apa yang disampaikan oleh Kapolres Jakarta Selatan, dan beliau juga mengambil informasi dari pihak kepolisian toh, dia juga percaya toh sampai setuju. Tapi akhirnya kan seperti ini. Ini yang salah akhirnya kan bukan institusinya loh. Tetapi yang salah itu orangnya gitu loh maksud saya. Jadi mungkin kesimpulannya Bang Yahya dapat kesimpulannya mungkin ya. Dari persoalan Banpol ini berarti Abang sendiri juga belum bisa memutuskan ada dan tidak ada ya. Jadi begini ya, Kang Heri, saya potong ya. Kalau saya boleh ini ya marah. Karena apa? Apa yang dikatakan Kang Heri seakan-akan dia penyidik. Seakan dia itu penyidik. Saya bukan penyidik. Saya bukan berhak untuk memberikan jawaban itu kan. Mungkin, tapi mohon maaf ya, itu mengumpamakan. Tapi di sini justru saya lebih sepakat kita serahkan lagi ke masyarakat. Bukan arti kita harus mengiring masyarakat ke arah sana. Kembalikan lagi kepada kembalikan lagi, terkecuali jika pihak Polda mengeluarkan data yang resmi, itu artinya bisa dipegang. Dan kita di sini saya pihak itu bisa mewartakan, saya bisa menulis karena datanya itu akurat. Kenapa saya sampai saat ini menyadur, mengutip pihak YouTuber termasuk Kang Yahya, Kang Heri, Kang Freddy dan yang lainnya? Tentu saya pun memilih-milih mana YouTuber yang datanya akurat, mana yang tidak. Tapi saya kalau boleh saran sih, nanti Bapak sebagai seorang jurnalis di Dex Jabar, jangan terlalu banyak menyadur. Bukan tidak boleh ya, silakan ambil ya yang ada di konten saya. Tetapi apalagi disadur dari seorang YouTuber, wong disadur dari seorang Kapolres Jakarta Selatan aja, Pak bisa salah kan seperti itu. Justru itu. Saya kan saya tadi bilang kesempatan ini adalah kesempatan baik. Selama saya menyadur tulisan apa yang diunggah Kang Yahya, Kang Heri, ini kan bisa dikonfirmasi. Bisa dikonfirmasi apakah memang benar seperti itu. Ternyata kan memang. Dan akhirnya apa yang didapat data dari pihak Polda, terus Kang Heri, Kang Yahya dan lain sebagainya, Kang Freddy,
itu kan digabungkan. Ya. Dan dari gabungan itu justru tidak bisa menyimpulkan, hanya bisa menyampaikan, Ya. dilempar lagi. Sepakat sih. Kalau dari rapat itu ke plur, Ya. silakan plur Ya. yang memutuskan. Nah, kalau dalam publik ini kan silakan masyarakat. Ya. Karena kasus Subang ini bukan hanya milik orang Subang, Ya. tapi Seluruh lapisan masyarakat, bukan aja milik keluarga ya, Ya. tapi seluruh lapisan masyarakat. Nah, itu. Tapi Bang Yaya begini nih, tadi yang saya tidak enaknya beliau mengatakan bahwa kita itu seolah bertanya seperti seorang penyidik. Kalau seperti sih nggak masalah ya. Tetapi kita kalau ditanya sama beliau ini nih, pertanyaan dia banyak dan kita juga tidak pernah membatasi pertanyaan apa yang disampaikannya gitu kan ya. Tetapi kita tidak pernah mengatakan seperti itu sama beliau. Ini nggak benar nih. Nanti besok lusa Bang Yaya kalau bertanya. Bukan gini, ini kan bedanya live kan, live. Jadi bisa disaksikan menit sekian, detik sekian, si A, misalnya saya ngomong apa, masih ada kan. Kalau ditulis, nggak ada detiknya, nggak ada menitnya kan. Cukup wajahnya juga belum kelihatan. Iya, nggak jelas seperti apa. Kalau di live kan bisa jelas, bisa tahu. Nah itu mungkin. Inilah teman-teman semua nih, Bang Yaya dari Dex Jabar nih, Om Big yang mungkin suka menulis terkait perkembangan kasus Subang ya, mewartakan terusnya. Silakan Bang Yaya kembali. Dari keduanya saya simpulkan bahwa informasi yang akurat sesuai dengan data dan referensi yang berbeda antara kemudian Om Big dan Kang Heri atau para YouTuber yang disesuaikan dengan dasar atau informasi akurat di lingkar TKP tersebut, bahwa kepercayaan terhadap Banpol itu memang ada dua. Bahwa percaya pertama adalah Banpol ada, yang kedua adalah kepercayaan bahwa Banpol tidak ada. Keduanya mempunyai referensi yang jelas. Informasi itu datang dari mana jelas. Bahwa misalkan Banpol tidak ada, telah dinyatakan oleh Humas Polda. Bahwa kemudian Banpol itu ada, juga dinyatakan oleh para YouTuber, termasuk adalah ada Bulan Cagar. Yang disertai dengan rekamannya yang luar biasa. Ini adalah data yang sangat akurat menurut saya, karena rekaman Banpol langsung dan ini sudah diserahkan ke Polda. Artinya dari keduanya, agar tidak terjadi simpang siur antara para YouTuber. Saya suka marah ini itu. keduanya sudah mulai memanas ini. Akhirnya adalah dari kedua data tersebut dapat disimpulkan bahwa jawabannya adalah dikembalikan kepada kita semuanya, kepada publik, kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia, bahwa lebih percaya terhadap yang mana, apakah Banpol ada maupun Banpol tidak ada. Tetapi Kang, ini harus digarisbawahi bahwa kalau kita sandingkan dengan kasus misalkan tadi Freddy Sambo dan sebagainya, ini Polri ini luar biasa, transparansinya sangat, kita katakan sangat. Tetapi kalau kita bandingkan dengan kasus Jalan Saga, itu menurut saya atau sebagian rakyat ini minim transparansi. Kenapa saya katakan itu? Kalau kita sandingkan dengan kasus Sambo, bahwa detik per detik tadi dikatakan bahwa setiap ada progres, setiap ada kemajuan, dilaporkan kepada media dan seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Tetapi kalau kita sandingkan itu jauh sekali. Jauh sekali, benar nggak? Tapi begini, ini sangat menarik juga ini. Jadi tadi kan ada bahasa no viral, no justice. Ya kan? Dan kasus Brigadir J ini saya juga melihat bisa seperti ini karena viral juga. Ya itu kan tadi saya potong lagi nih. Seperti tadi kan saya katakan bahwa apakah kasus Subang ini harus diviralkan dulu? Padahal kan sudah viral menurut saya. Tapi mungkin itu kutipan dari Pak Roman loh. Dari Pak Roman, kuasa hukum Pak Yosef. Begitu ya? Iya. Dia bilang kan seperti itu. Apakah kasus Subang juga harus diviralkan dulu? Sehingga apa yang dikatakan Kang Yahya barusan ada transparansi. Tapi kalau berbicara viral, saya rasa sudah viral ya. Apakah memang kita kan dengar dalam pidatonya disampaikan oleh Bapak Kapolri yang menurut saya luar biasa. Dan beliau juga dikatakan sudah diatensi oleh Bapak Presiden terkait penanganan kasus Brigadir J ini. Apakah memang sekiranya untuk kasus Subang ini juga viral sudah bermaknanya atau seperti apa? Perwakilan dari pemerintah sendiri sudah diwakili oleh Pak Benny yang sudah menyatakan terkait kasus Subang, dan itu adalah perwakilan dari eksekutif
eksekutif ya, Yeah. dari presiden. Yeah. Tetapi nyatanya memang padahal kasus ini tadi disampaikan juga sudah viral, sudah kemudian direspon oleh pemerintah. Tapi kok nyatanya berbeda sekali dengan kasus Sambo loh. Yeah. Kasus Sambo itu luar biasa. Apa? Jenderal yang diusut, Yeah. kepolisian yang diusut, tapi bisa kebongkar. Lah ini sekelas kasus daerah, sekelas kasus kecil ibaratnya ya. Kan ini kasus nasional. Ya, kecil kalau dibandingkan dengan Sambo. Nah, ini loh kasus kecil kalau dibandingkan dengan Sambo. Tapi nyatanya sampai eksekutif merespon itu kok sampai sekarang genap 1 tahun belum terbongkar juga. Ya. Artinya ini kasus luar biasa. Ya. Ada apa di dalamnya? Ya. Iyalah. Ya mungkin Bang Yahya itu saja pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas ya. Baik, ini juga saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ya, dimaafkan. harap salaman dulu. Maaf salaman kata. Nanti ada ketersinggungan ya. Oh, tidak. Nah, seperti nada bicara saya agak tinggi nih. Jadi begini ya. Maaf nih. Sebagai seorang YouTuber dan sebagai seorang jurnalis itu sebetulnya tidak jauh berbeda ya. Ya. Jadi kita juga sama menggali informasi. Iya. Jadi orang yang memilih hanya mungkin ada bedanya, ya, ada banyak lah bedanya terkait kalau Om Bix itu kan di Jabar bisa dikatakan bisa dikatakan media nasional ya kan yang lebih berkompeten terkait hal ini. Akan tetapi saya berpikir ada sedikit kesamaannya. Saya juga sering menggali informasi dari narasumber. Jadi orang yang apa namanya pernah menanyakan atau menggali dari narasumber segala konsekuensi sudah disiapkan gitu loh. Jadi saya sama Om Bix mau diomelin juga nggak apa-apa, mau dikasih duit juga nggak apa-apa begitu. Alhamdulillah. Ya. Ya. Inti dari tujuan kita saya itu sama, yaitu mencari sebuah keadilan Ya. yang kebenaran. Ya. Untuk terkhusus untuk kedua almarhumah itu tidak kami. Nah. Jadi apa yang menjadi kritisisme kita, apa yang menjadi kecurigaan kita, penelusuran kita, penelitian kita itu adalah dengan tujuan yang sama, Ya. mencari keadilan yang kebenaran. Ya. Baik, terima kasih sangat dengan Kak Heri dan Om Bix. Luar biasa telah hadir di channel kita. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat dan didengar oleh semua pihak. Terima kasih. Baik, kita tutup saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.